Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, satu kasih kemurahan Tuhan kita boleh berada di rumah Tuhan. Dan kita percaya dengan mata iman kita mengetahui bahwa Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Mari kita satu hati dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus yang lembut dan manis. Kami tahu Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Jamah, urapi setiap kami. Kalaupun ada kuasa yang bukan daripada Engkau, kami satukan hati kami akan katakan hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Nama yang ajaib, nama yang berkuasa, nama yang menyelamatkan. Tiada nama seperti Engkau Tuhan, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami serahkan teman-teman kami dalam perjalanan Tuhan, hantar, tibakan di tempat ini dengan selamat. Kami rindu bersama-sama memuji, menyembah, masuk dalam hadirat-Mu lebih dalam lagi. Terima kasih, Roh Kudus cengkram setiap kami, Roh Kudus urapi setiap kami, Roh Kudus penuhkan setiap kami, Roh Kudus jamah setiap kami. Kami rindu dengan waktu yang singkat. Kami mau lebih lagi, sungguh-sungguh berjumpa dengan Kau. Terima kasih Tuhan, di dalam kelemahan kami, kuasa-Mu sempurna, tantangan yang kami hadapi, tapi Kau lebih hebat Tuhan. Hanya kepadamu kami berserah Tuhan. Engkau Allah kekuatan dan perisai kami. Engkau yang kami percaya. Engkau Allah pengharapan kami. Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam kelemahanku sempurna lebih hebat Tuhanku, ku
buat kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih buat lawatan-Mu. Terima kasih berkat yang boleh kami terima lewat lawatan zaman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami rindu lebih lagi bersorak-sorai bagi nama-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus berikan tepuk tangan. Sorak-sorai. Terang bagi kita, yang penutup bagi kita, yang bagi kita ini. Haleluya.
Rasakan hati pikiran kita, dan kita mau katakan, Tuhan Yesus, berfirman-Lah. Kami siap mendengar, menerima, dan menjadi pelaku-pelaku firman. Hidup kami berharga di mata Tuhan. Kami biji mata Tuhan. Haleluya. Hidupku berharga bagi Allah. Amin. Tiada yang tak bergerak di hadapannya. Makasih Tuhan. Dia ciptakan kau surga banyak. Haleluya. Sungguh terlalu indah bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita.
Itulah sebabnya Engkau datang ke dunia, mati di atas kayu salib demi menebus segala dosa kami. Kami bangga, kami bersyukur bahwa Tuhan begitu mengasihi kami. Terima kasih buat kesempatan pagi hari ini kami umat-umat Tuhan datang di rumah Tuhan dengan hati penuh syukur dan sukacita. Telah kami persembahkan pujian sorak-sorai kami. Dalam setiap pujian yang kami sampaikan boleh menyenangkan hati Tuhan. Engkau berkenan hadir di tengah-tengah ibadah kami, bersemayam dalam pujian penyembahan setiap umat-Mu. Kami hargai, kami hormati kehadiran Tuhan. Kami buka hati kami lebih lagi. Bahkan kami ambil sikap seperti Maria untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, menerima pesan kebenaran firman yang sangat kami perlukan. Mari urapi setiap kami ya Roh Kudus, bila dengan hati yang lembut, dengan hati yang rendah, kami boleh duduk diam di bawah kaki Tuhan untuk menerima pesan kebenaran firman Tuhan. Urapi pula hamba-Mu yang terbatas, para pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu, bila Tuhan yang berkata-kata, melalui mulut bibir hamba-Mu, sampailah pesan Tuhan bagi setiap kami saat ini. Kami umat-umat Tuhan siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan, bersama kita berkata, Amin. Silakan kembali Bapak Saudara. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, oke, sebelum kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan, saya ingin mengajak menaikkan satu pujian. Pujian ini berkata, salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupmu, menanggung semua dosa, berikan hidupmu, menggantikan diri. Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku, menanggung semua dosaku, berikan hidupmu, menggantikan diriku, bukan karena kekuatanku, anugerah yang selamatkanku.
Banyak orang berpikir bahwa nilai hidup itu sangat ditentukan oleh apa yang dimiliki dalam kehidupan ini. Mungkin itu kekayaan, kedudukan, popularitas, kepandaian, ataupun kesuksesan, keberhasilan yang sudah dicapai, yang sudah diraih. Ya, saya ulang. Banyak orang berpikir bahwa nilai hidup seseorang itu sangat ditentukan oleh apa yang dimiliki dalam kehidupan ini. Mungkin kekayaan, kedudukan, popularitas, kepandaian, ataupun kesuksesan, keberhasilan yang telah dicapai, yang telah diraih. Bahkan ada yang berpikir bahwa nilai hidup ditentukan oleh apa yang dikatakan orang lain. Jadi bagaimana kata orang lain tentang kita, itulah nilai hidup kita. Ada orang-orang yang berpikir demikian. Tidak heran mereka begitu rupa mengejar kekayaan, mengejar kedudukan, mengejar popularitas, mengejar kepandaian, mengejar kesuksesan, mengejar keberhasilan. Karena mereka berpikir itu menentukan nilai hidup saya. Apa kata orang tentang saya, itu menentukan nilai hidup saya. Banyak orang yang berpikir seperti itu. Tapi apa kata Alkitab? Mari kita lihat Lukas pasal 12 di ayat yang ke-15. Lukas pasal 12 di ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Katanya lagi kepada mereka, nyaut besar, berarti Tuhan Yesus yang berkata, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, perhatikan kalimat yang berikut, hidupnya, sekali lagi hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Amin. Dikatakan hidupnya, termasuk nilai hidupnya, tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Ternyata Alkitab menunjukkan bahwa nilai hidup seseorang tidak seperti yang dipikirkan oleh banyak manusia pada umumnya, seperti kekayaan, kedudukan, popularitas, kepandaian, kesuksesan, keberhasilan. Ternyata itu tidak menentukan nilai hidup seseorang. Nilai hidup kita sesungguhnya ditentukan oleh karena pengorbanan Kristus bagi kita. Amin. Nilai hidup kita sesungguhnya ditentukan oleh karena pengorbanan Kristus bagi kita. Pujian-pujian yang sudah kita nyanyikan bersama tadi ya, kata-katanya mengingatkan kita. Tadi sebelum firman dikatakan hidupmu, hidupku, hidup kita berharga bagi Allah. Demikian juga dari pujian sesudah doa yang dikatakan salib Kristus membuka mata kita, menunjukkan betapa berharganya nilai hidup kita. Kalau bukan Tuhan Yesus yang mati menanggung semua dosa kita, apalah arti hidup kita? Jadi ternyata nilai hidup kita yang sesungguhnya ditentukan oleh pengorbanan Kristus bagi setiap kita. 1 Petrus 1 di ayat 18 sampai 19 dikatakan, 1 Petrus 1 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu, Bapak Ibu Saudara dan saya, telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah
yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ayat ini menunjukkan bahwa darah Kristus yang mahal yang sudah menebus kita, itulah yang membuat nilai hidup kita menjadi begitu berarti. Pengorbanan Kristus sangat menentukan nilai hidup kita yang sesungguhnya. Pertanyaan, mengapa Kristus mati untuk kita? Mengapa Kristus mati buat kita, manusia berdosa? Karena memang di mata Tuhan kita ini adalah sangat berharga. Yesaya 43 di ayat yang keempat bagian A. Yesaya 43 di ayat yang keempat bagian A. Dikatakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia. Ini statement yang Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel, termasuk juga kepada Bapak Ibu Saudara saya yang adalah Israel secara rohani, karena iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Dikatakan, oleh karena engkau kita berharga di mata Tuhan. Itulah sebabnya Kristus mati buat kita. Kristus rela datang ke dunia, menjadi sama dengan manusia, mengosongkan dirinya, menyerahkan nyawanya, mati di atas kayu salib buat kita manusia berdosa. Sebab kita ini berharga di mata Tuhan. Kita diciptakan segambar dengan Allah. Kitab Kejadian pasal pertama berkata demikian. Ya, hanya manusia yang diciptakan segambar dengan Allah. Tidak ada ciptaan yang lain yang segambar dengan Allah. Tidak ada. Hanya manusia. Hewan, tumbuhan tidak diciptakan segambar dengan Allah. Tidak. Hanya manusia yang Alkitab katakan diciptakan oleh Allah segambar dengan Allah. Itulah sebabnya kita sangat berharga di mata Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan rela mati demi menebus segala dosa kita. Nah, manusia yang adalah ciptaan Allah, yang digambarkan, yang diciptakan segambar dengan Allah, ciptaan Allah yang paling berharga. Karena itulah Allah memberikan janji-janjinya kepada manusia. Dan kalau Bapak Ibu baca di Alkitab, ada banyak janji Tuhan yang luar biasa disediakan oleh Allah untuk manusia, ciptaannya yang segambar dengan Allah, yang berharga di mata Allah. Nah, kita akan lihat pagi ini ya, beberapa janji yang Tuhan sediakan buat kita, manusia yang diciptakan segambar dengan Allah, manusia yang berharga di mata Allah. Janji apakah ini? Kita akan lihat beberapa janji. Sesungguhnya ada banyak, tapi kita lihat saja beberapa janji yang boleh bukan memantapkan iman percaya kita. Yang pertama adalah janji pemeliharaan. Janji pemeliharaan. Matius pasal 6 di ayat yang ke-26. Injil Matius pada pasal yang ke-6 di ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Nah, kalau Bapak Ibu telusuri dan pelajari lebih jauh, perikop ini bicara tentang kekhawatiran. Banyak orang yang khawatir akan hidupnya. Apa yang akan kami makan? Apa yang akan kami minum? Apa yang akan kami pakai? Bagaimana masa depan kami? Bagaimana hidup kami? Banyak orang yang khawatir tentang hidupnya. Apalagi hari-hari ini masa yang semakin sulit, ya. Masa yang semakin sukar. Ya, banyak yang berkata, aduh Pak, tambah lama tambah sulit. Ya, yang lalu pandemi sudah membuat hidup sulit. Sekarang pandemi sudah dikatakan selesai, tapi ternyata kesulitan tetap ada, bahkan semakin sulit. Ya, perekonomian,
perdagangan, ya, semakin sulit, membuat banyak orang jadi khawatir. Bagaimana hidup saya? Bagaimana masa depan saya? Bagaimana masa depan keluarga saya? Nah, firman Tuhan berkata, janganlah kamu khawatir. Janganlah kamu khawatir apa yang hendak kamu makan, apa yang hendak kamu minum, apa yang hendak kamu pakai. Tuhan berkata, pandanglah burung-burung di udara. Ya, nah ini yang tadi kita baca. Burung-burung itu tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam bumi, namun diberi makan oleh Bapa surgawi. Bukankah kita, Bapak Ibu Saudara saya, manusia itu dikatakan jauh lebih burung-burung itu? Ya jelas memang jauh lebih dari burung, karena nilai hidup kita begitu berharga di mata Tuhan. Tuhan menciptakan kita segambar dengan dirinya. Nah itulah sebabnya kita nggak perlu khawatir. Burung-burung diberi makan, dipelihara Tuhan, apalagi kita, ciptaan Tuhan yang termulia, ya, yang diciptakan segambar dengan Allah. Tinggalkan kekhawatiran. Begitu kekhawatiran mungkin muncul karena sesuatu yang kita alami, sesuatu yang kita dengar, sesuatu yang kita lihat. Mari ingat firman Tuhan, pegang firman Tuhan, percayai janji Tuhan. Tuhan berkata, aku memelihara kamu. Burung di udara saja aku pelihara, apalagi kamu, ciptaan yang termulia, yang sangat berharga di mata Tuhan. Pasti aku pelihara kamu. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Itu janji Tuhan. Mari pegang dan percayai janji pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Yang kedua, sebagai ciptaan Allah yang paling berharga, yang kedua ada janji Tuhan buat kita. Yang kedua adalah janji perlindungan. Sekali lagi, janji perlindungan. Lukas pasal yang ke-12 di ayat yang ke-7. Injil Lukas pasal yang ke-12 di ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Nah, ini teks atau perikop ini bicara tentang ada banyak orang yang takut. Bagaimana kalau nanti ada yang menyerang saya, melukai saya, mencederai saya, berniat jahat kepada saya? Bagaimana? Ya, nah Tuhan menjawab ini dalam ayat yang ke-7 ya. Dikatakan rambut kepala itu terhitung. Sudah bisa bayangkan ya, ini dipakai kiasan. Rambut kepala, sesuatu yang kita tidak pernah menghitungnya. Beberapa puluh tahun yang lalu, saya punya seorang teman yang ikut lomba, ya, dia menang. Nah, dia menang lomba itu yaitu lomba menghitung rambut manusia. Nah, saya sempat mikir, apakah dia menghitung secara benar atau mungkin hanya perkiraan. Tapi dia menang lomba. Tapi kalau mau jujur, menghitung rambut kita ini bukanlah hal yang gampang, ya. Maaf yang sudah lanjut usia, yang rambutnya sudah agak berkurang, itu saja menghitungnya sudah bikin pusing. Apalagi yang masih muda-muda yang rambutnya lebat, ya, rambutnya tebal. Waduh, ngitung sisi sini sudah bingung, belum ngitung sisi sini, belum ngitung sisi sini, belum ngitung sisi belakang. Ya, kita nggak pernah bisa menghitung rambut kita dengan detail, dengan lengkap, dengan benar. Tapi dikatakan Tuhan menghitung rambut kita. Bukan karena Tuhan itu nganggur, tapi ini menunjukkan perhatian Tuhan, kepedulian Tuhan terhadap umatnya. Itu begitu luar biasa. Sampai rambut kepala terhitung. Sehelai rambut pun takkan jatuh tanpa sepengetahuan Tuhan.
menunjukkan betapa besar perhatian Tuhan, betapa luar biasa perlindungan Tuhan buat setiap umat-umatnya. Mengapa? Karena dikatakan di ayat itu tadi bagian akhir, kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Jadi burung pipit berapa banyak pun dikatakan kita lebih berharga daripada banyak burung pipit. Itulah sebabnya Tuhan sediakan janji, ada janji perlindungan. Minggu yang lalu kita sudah belajar kisah tentang Daniel, dilindungi oleh Allah. Daniel seorang yang takut akan Tuhan, dia tetap berdoa dan menyembah Tuhan, membuat dia akhirnya dimasukkan ke gua singa. Tapi Allah melindungi Daniel sehingga singa tidak mencederai Daniel. Begitu Daniel dikeluarkan dari gua singa tanpa ada cedera, tanpa ada luka, nah orang-orang yang berniat mencelakakan Daniel, ganti mereka yang diambil, dimasukkan ke gua singa. Begitu mereka dilemparkan ke gua singa, belum sampai ke dasar gua, singa sudah datang menerkam dan mencabik-cabik mereka, membunuh, membinasakan mereka. Daniel mengalami perlindungan Tuhan. Sadrak Mesak Abednego sama, ya, mengalami perlindungan Tuhan, dimasukkan ke dapur api yang menyala-nyala. Orang yang memasukkan mereka belum sampai masuk dapur api, orang itu hanya dekat dengan dapur api, orang itu mati. Jadi orang-orang yang memasukkan Sadrak Mesak dan Abednego mati karena panasnya api. Nah, sudah bisa bayangkan, di luar dapur api saja, dekat dengan dapur api mati. Apalagi kalau masuk dapur api, pasti mati, pasti. Tapi ajaib, perlindungan Tuhan dinyatakan atas Sadrak Mesak dan Abednego, sehingga meskipun mereka berada di dalam dapur api, mereka sama sekali tidak terluka, tidak cedera. Tidak ada ya selera hukum yang terbakar, hangus, tidak ada. Mengapa? Perlindungan Tuhan. Ya, jadi karena Bapak Ibu Saudara saya ciptaan Allah yang paling berharga, maka janji perlindungan diberikan oleh Allah kepada kita. Jikalau Allah melindungi kita, jikalau Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Alkitab berkata demikian. Bukan berarti kita menantang orang-orang lain untuk berkelahi, bukan. Tetapi menyatakan bahwa perlindungan Tuhan sungguh dahsyat atas kita, sehingga tidak ada yang bisa mengusik kita, orang-orang yang dilindungi Tuhan. Yang ketiga, janji Allah diberikan kepada kita manusia, umatnya, sebagai ciptaan Allah yang paling berharga. Yang ketiga adalah janji penyertaan. Janji penyertaan. Yesaya 49 di ayat yang ke-15. Yesaya 49 di ayat yang ke-15. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Kalau ibu ditanya tentang hal ini, apakah mungkin ibu-ibu dikatakan melupakan anaknya, melupakan bayinya? Pasti ibu akan berkata, oh nggak mungkin Pak, saya nggak mungkin melupakan anak saya, melupakan bayi saya, nggak mungkin. Tapi apa kata firman Tuhan? Kita lanjut ya. Sekalipun dia melupakannya, kata dia di sini menunjuk kepada ibu. Ya, ternyata ibu itu masih bisa melupakan bayinya. Karena mungkin kondisi tertentu, keadaan tertentu yang membuat seorang ibu begitu tertekan, stres, frustasi, depresi. Seorang ibu masih bisa melupakan anaknya, melupakan bayinya, masih bisa. Tetapi kalimat berikut dikatakan, aku Guru Besar Tuhan tidak akan melupakan engkau, umat-umatku. Tuhan tidak akan melupakan kita. Ini bicara tentang janji penyertaan Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sendiri. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Tuhan tidak akan pernah menelantarkan kita. Tidak akan pernah. Itu janji Tuhan. Kasih Tuhan
lebih daripada kasih seorang ibu. Ya, kasih ibu itu sangat besar. Lagu-lagu waktu TK itu diajarkan kasih ibu kepada beta tak terhingga, katanya begitu ya. Manusia mengakui kasih ibu itu sangat besar. Betul, memang ya kasih manusia yang paling besar kepada sesamanya itu adalah kasih seorang ibu kepada anak-anaknya. Betul. Tapi ternyata kasih Tuhan lebih besar daripada kasih seorang ibu. Kasih ibu mungkin sepanjang jalan, tapi kasih Tuhan sepanjang zaman. Ya, itulah sebabnya dikatakan Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Yeremia 31 di ayat yang ketiga. Yeremia 31 di ayat yang ketiga. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau, mengasihi umat-umatnya dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Ya, kasih Tuhan kekal. Sebab itu kasih setia Tuhan tidak pernah berhenti. Kalau kasih setia Tuhan cuma 1 bulan, setelah itu berhenti. Kasih setia Tuhan cuma 1 tahun, setelah itu berhenti. Tidak. Dikatakan kasih setia Tuhan itu kekal. Itulah sebabnya Tuhan berkata, aku akan lanjutkan. Aku akan lanjutkan, lanjutkan, dan terus lanjutkan kasih setiaku kepadamu. Mengapa? Karena Tuhan mengasihi kita. Karena Tuhan selalu menyertai kita. Karena kita ini berharga di mata Tuhan. Bahkan satu ayat berkata, kasih Tuhan, perhatian Tuhan, kepedulian kita terhadap Tuhan itu sampai pada saat kita mati pun itu Tuhan itu memperhatikan. Mari kita lihat ayatnya, saudara. Ya. Ini ayat yang biasanya saya sampaikan di khotbah di rumah duka. Ya. Mazmur 116 di ayat yang ke-15. Mazmur pasal 116 di ayat yang ke-15. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Jadi begitu berharganya kita di hadapan Tuhan, bukan hanya pada saat kita hidup, bukan hanya pada saat kita hidup kita berharga di hadapan Tuhan, namun pada saat kita mati pun firman Tuhan berkata berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihi Tuhan. Artinya apa? Tuhan memperhatikan saat kita mati. Tuhan memperhatikan kita. Tuhan kirim malaikatnya untuk jemput kita dan bawa kita pulang kembali ke rumah Bapa surgawi. Jadi begitu kita berharga di mata Tuhan, ya, mulai dari kita hidup, Tuhan berikan janji dipelihara Tuhan, janji dilindungi Tuhan, janji disertai Tuhan, janji dikasihi Tuhan dengan kasih yang kekal, bahkan sampai kita mati pun. Saat kita mati pun dikatakan tetap kita ini berharga di mata Tuhan. Tuhan kirim malaikatnya untuk jemput kita. Nah, kalau kita sungguh menyadari bahwa nilai hidup kita ini ditentukan oleh pengorbanan Kristus bagi kita, karena kita berharga di mata Tuhan, Kristus rela mati buat kita, itulah yang membuat nilai hidup kita jadi sangat berharga. Nilai hidup kita ditentukan oleh pengorbanan Kristus bagi kita. Maka seharusnya fokus hidup kita, pusat hidup kita adalah Kristus, bukan diri kita. Sekali lagi, kalau kita menyadari nilai hidup kita ditentukan oleh pengorbanan Kristus bagi kita, maka seharusnya fokus utama hidup kita itu adalah Kristus. Tapi kenyataannya ada umat-umat Tuhan yang fokus hidupnya bukan Kristus. Mari kita lihat, ada satu contoh di Alkitab. Yakobus pasal 4 di ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16. Yakobus 4 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Perikopnya berjudul jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan.
Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uang yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya, kata sebenarnya berarti yang benar, sesungguhnya atau seharusnya. Kamu berkata, jika Tuhan menghendakinya, sekali lagi, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang atau kenyataannya, kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Ini sebuah contoh yang menunjukkan kepada kita banyak orang, termasuk umat Tuhan juga, ya, yang fokus hidupnya bukan kepada Kristus, bukan kepada Tuhan, tapi fokus hidupnya kepada dirinya sendiri. Ketika dia membuat sebuah rencana, dengan begitu yakin, dengan begitu percaya akan kemampuan, akan kehebatan dirinya, dia menyampaikan seperti yang dikatakan di ayat 13. Aku punya rencana begini, aku akan berangkat, aku akan lakukan hal ini beberapa waktu ke depan, setahun ke depan, 5 tahun ke depan, aku akan mendapatkan hasil sekian. Aku akan beruntung, aku akan sukses, aku akan jaya, lalu aku kemudian lakukan ini, aku membeli ini, dan sebagainya. Fokusnya kepada diri sendiri, fokusnya kepada pikiran, kepada kemampuan, kepada ketandaian diri sendiri. Seperti yang diberikan contoh di Yakobus 4 ayat 13. Tuhan menegur, dikatakan hidup kita seperti uang. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi besok. Ada yang tahu, ya, ada banyak orang tiba-tiba saja dipanggil pulang oleh Tuhan. Waktunya ya begitu cepat, tidak disangka, tidak diduga. Beberapa waktu yang lalu pemain bulu tangkis, dia lagi main di lapangan, ya di syuting misalnya, di tengah-tengah main dia jatuh sesaat, sempat mungkin kejang dan sebagainya, lalu apa? Mati. Ada yang tahu siapa pemain bulu tangkis, tubuhnya fit, dia lagi main, lagi olahraga, ya mati di lapangan, mengejutkan banyak orang. Siapa yang sangka? Siapa yang duga? Hidup manusia digambarkan seperti uang. Uang itu sesaat ada, sebentar kemudian lenyap. Nah, kalau manusia berfokus pada dirinya, Tuhan bilang salah, keliru. Di ayat yang ke-16 dikatakan kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi kalau orang yang berfokus pada dirinya di mata Tuhan itu berarti sombong. Dia merasa begitu yakin, dia merasa begitu percaya dengan dirinya yang pandai, kuat, hebat, dan sebagainya. Tuhan bilang kemegahan yang demikian adalah salah. Di ayat yang ke-15, sebenarnya kamu harus berkata, seharusnya kita harus berkata apa? Jika Tuhan menghendaki, saya akan lakukan ini dan lakukan itu. Ada kata jika Tuhan menghendaki. Fokusnya bukan pada diri kita. Punya rencana boleh, ya memang kita manusia diciptakan dengan memiliki kepandaian, memiliki pikiran, ya maka kita harus punya rencana. Ada satu quote yang pernah saya baca, quote itu berkata, jika seseorang gagal untuk merencanakan, maka berarti dia merencanakan untuk gagal. Sekali lagi ya, jika seseorang gagal untuk merencanakan, jika seseorang gagal dalam berencana, maka dia sesungguhnya merencanakan dirinya untuk gagal. Jadi boleh berencana, ya minta hikmat Tuhan untuk punya rencana-rencana, planning boleh. Tetapi ingat, di dalam planning, di dalam rencana yang kita buat, jangan lupa libatkan Tuhan.
Libatkan Tuhan. Seperti ini tadi ya, perikop judulnya dikatakan jangan melupakan Tuhan di dalam perencanaan. Kita bawa dalam doa, kita berkata, Tuhan, aku punya rencana seperti ini. Aku mau lakukan ini, aku mau lakukan itu, untuk pekerjaanku, untuk studiku, untuk rencana masa depanku. Aku mau lakukan seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Aku serahkan kepadamu Tuhan. Biar bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak Tuhan yang jadi. Nah itu artinya fokus pada Tuhan, membawa dan menyerahkan semua rencana kita kepada Tuhan. Ya contoh dari Tuhan Yesus, kita Getsemani waktu berdoa juga demikian. Jika boleh jalan ini lalu daripada, tapi biar bukan kehendakku yang jadi, kehendak Bapa yang jadi. Doa penyerahan, fokusnya kepada Bapa surga. Nah kita pun demikian juga. Ya, kalau kita menyadari bahwa nilai hidup kita ditentukan oleh Kristus lewat pengorbanannya di atas kayu salib, maka seharusnya fokus hidup kita bukanlah kepada diri kita, tapi fokus hidup kita tertuju sepenuhnya kepada Tuhan. Libatkanlah Tuhan di dalam setiap perencanaan yang kita buat, bahkan dalam seluruh aspek kehidupan kita, karena Tuhanlah yang membuat hidup kita menjadi bernilai, menjadi berarti. Amin. Biarlah firman Tuhan boleh jadi berkat untuk kita sekalian. Ternyata nilai hidup kita di mata Tuhan itu sungguh luar biasa. Kristus mati buat kita, membuat nilai hidup kita jadi sangat berarti. Dan nilai hidup kita ditentukan oleh pengorbanan Kristus bagi kita. Mari kita akan datang kepada Tuhan, pelayan mimbar, pelayan Roh Kudus. Silakan maju ke depan. Kita persiapkan hati kita untuk sebentar kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Mari kita katakan lewat pujian ini. Nah,
menyelamatkan kami lewat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, sehingga membuat nilai hidup kami menjadi begitu berharga karena Kristus rela mati buat kami. Engkau menyediakan janji-janji buat kami yang berharga di mata Tuhan. Ada janji pemeliharaan, burung-burung di udara dipelihara. Apalagi kami ciptaan Tuhan yang termulia, yang diciptakan segambar dengan Allah. Pasti Tuhan pelihara hidup kami. Bila kami tidak membiarkan diri kami dikuasai, dicekam oleh kekhawatiran, tapi kami mau mempercayakan dan menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Ada janji perlindungan. Tuhan melindungi setiap umat-umatnya, seperti Tuhan melindungi Daniel, Tuhan melindungi Sadrak, Meshach, dan Abednego. Dengan juga Tuhan melindungi setiap kami. Jikalau Allah di pihak kami, siapakah lawan kami? Oh Tuhan, ada janji penyertaan. Tuhan tidak pernah meninggalkan, tidak pernah membiarkan kami sendiri, walau sedetik pun, karena Engkau berjanji terus menyertai kami. Engkau mengasihi kami dengan kasih yang kekal, dengan kasih yang abadi, dengan kasih setia yang selalu dilanjutkan, diteruskan, dan dilanjutkan sepanjang masa. Bahkan kami berharga di mata Tuhan, bukan saat kami hidup saja, tapi saat kami mati. Firman berkata berharga di mata Tuhan kematian orang-orang yang dikasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, ternyata kami begitu berharga di mata Tuhan. Karena biarlah kami menghargai anugerah kehidupan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami mau mengisi kehidupan dengan berfokus kepada Tuhan. Ketika kami berencana, ketika kami melakukan sesuatu, ketika kami melangkah, kami mau melibatkan Tuhan senantiasa. Fokus kami tertuju kepada Tuhan, sehingga Tuhan yang berkarya, Tuhan yang beracara dalam hidup kami. Bukan kehendak kami yang jadi, tapi kehendak Tuhan yang terbaik, yang terindah, yang sempurna. Itulah yang terjadi di dalam hidup kami. Hamba terbatas untuk berkata dan menjelaskan. Roh Kudus, Engkau yang terus mengingatkan setiap firman kebenaran yang sudah kami terima, sehingga tidak ada satu pun di antara kami yang patah semangat, yang putus asa, yang kehilangan pengharapan, ataupun kami menilai diri kami begitu rendah. Ternyata tidak. Nilai hidup kami berharga karena Tuhan telah mati buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Sebelum kami bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, kami introspeksi diri kami. Jika ada dosa kesalahan yang sudah kami lakukan lewat perbuatan kami, lewat pemikiran kami, lewat kata-kata kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kami mohon pengampunan Tuhan. Ampuni kami akan segala dosa kesalahan yang sudah kami lakukan, yang sudah kami perbuat. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kami percaya jika kami dengan penuh kesungguhan datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon pengampunan Tuhan, Engkau Allah yang setia dan adil. Engkau berjanji untuk mengampuni kami dan menyucikan kami dari segala pelanggaran kami, sehingga kami boleh dikuduskan, dilayakkan untuk kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Berkati roti dan anggur yang akan kami terima. Kami rindukan lalu bersekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan pagi ini. Iman setiap kami diteguhkan. Kami boleh semakin kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani. Dengan hati yang siap, kami akan menerima tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sementara tubuh dan darah Tuhan akan dibagikan oleh para pelayan begini. Silakan Pak Yogi. Mungkin bisa dilakukan lebih dahulu. Ya, kita kembali akan naikkan pujian bagi Dia. Nilai hidup kita ditentukan oleh karya salib Kristus buat kita. Salibmu membuka mataku,
Bila kami umat-umat-Mu Tuhan, kami telah menerima tubuh dan darah Tuhan, biarlah sungguh kekudusan, sucian Tuhan melingkupi setiap kami umat-umat Tuhan, melayakkan kami untuk sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus, dengan mata yang tertuju kepada korban Kristus di atas kayu salib yang mengingatkan setiap kami betapa besar, betapa ajaib, betapa agung dan mulia pengorbanan Kristus, sehingga menentukan nilai hidup kami. Kami menjadi berharga karena Kristus mati buat kami. Karena itu kami akan mengingat pengorbanan-Mu melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan pagi ini. Biarlah iman kami dikuatkan, iman kami diteguhkan. Bapak Ibu Saudara kekasih-kekasih Tuhan, mari kita angkat roti yang adalah tubuh Tuhan lebih tinggi dari kepala kita. Kita akan dengarkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-11 di ayat yang ke-23 mulai. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, roti yang telah dipecah-pecahkan dan sebentar kita akan makan bersama-sama, bukankah ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita akan makan bersama-sama, katakan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih untuk persekutuan dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sekarang kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Kembali kita akan dengar firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, cawan yang telah kita mintakan berkat atasnya, dan sebentar kita akan minum bersama-sama. Bukankah ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita akan minum bersama-sama, katakan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari naikkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
segala Tuhan pagi ini. Kami percaya melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, iman kami telah diteguhkan. Kami boleh sungguh-sungguh percaya akan pengorbanan Kristus buat setiap kami. Kalau nyawa tidak disayangkan, diberikan untuk kami, apalagi segala perkara yang lain. Biarlah kami tidak khawatir, kami tidak takut, kami tidak gentar, tapi kami boleh tetap percaya dan menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Sebab Engkau-lah yang memelihara hidup kami, Engkau-lah yang melindungi kami, Engkau-lah yang mengasihi dan menyertai kami dengan kasih setia Tuhan yang kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap umat-umat Tuhan. Biarlah Kau memberkati setiap umat-umat-Mu, diberkati iman rohani, diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, diberkati kesehatan kami, diberkati masa depan kami. Engkau berjanji menyediakan masa depan yang indah, yang penuh dengan pengharapan. Terima kasih Tuhan, terima kasih semua yang melayani persembahan yang dipersembahkan, bahkan setiap apa yang dilakukan umat-Mu karena mengasihi Tuhan. Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali dan memakai kehidupan kami untuk kami boleh lebih lagi memuliakan Tuhan. Kami berdoa buat teman-teman seiman yang tidak bisa hadir, teman-teman seiman juga yang membutuhkan bantuan doa. Mungkin ada mereka-mereka yang sakit. Kami berdoa lewat tempat ini menyatukan hati dan iman kami. Dalam kuasa Tuhan ajaib menjamah, pulihkanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bila Tuhan Yesus yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Bahkan mungkin ada yang sedang menghadapi masalah pergumulan, bila dengan iman yang teguh tetap menanti-nantikan Tuhan dengan satu keyakinan, Tuhan selalu pasti menyatakan pertolongan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa pula memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, bahkan juga tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini dengan bertambah usia yang Tuhan beri, membawa kami semakin dekat Tuhan, semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan, Engkau lindungi, sertai dan hantar kami sampai kami kembali ke tempat tujuan kami masing-masing dengan selamat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita akan pulang kembali ke dalam keluarga, rumah tangga, pekerjaan, studi, pelayanan dengan membawa berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus kita sedang mulai pagi ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, amin. Tuhan berkati kita.